Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani Lubis, NIM J1A11859. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jurnal yang berjudul Bioavailabilitas alfa tokoferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus dalam nama Latin Ratus navegicus. Dengan penulis yaitu Winda Christina Halen, Tien Muhtadi, dan Nurheni Sri Palupi pada tahun 2007, volume 37, nomor 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komposisi kimia MEMS melalui analisis proksimat dan uji kadar alfa tokoferol serta menentukan bioavailabilitas alfa tokoferol secara in vivo. Pada minyak sawit, minyak sawit merupakan salah satu minyak nabati yang memiliki banyak keunggulan jika dilihat dari mutu gizinya. Selain mengandung asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam alfa-linoleat, minyak sawit juga mengandung komponen bioaktif seperti beta-karoten, tokotrienol, dan tokoferol. Pada tokoferol dan tokotrienol adalah vitamin E yang berasal dari tumbuhan. Salah satu jenis tokoferol aktif yang mampu diserap oleh tubuh manusia adalah alfa tokoferol. Tokoferol merupakan bentuk vitamin E yang paling sering berada di dalam sirkulasi tubuh manusia. Pada metabolisme alfa tokoferol sebagai vitamin E bergabung dengan metabolisme lemak. Vitamin E membutuhkan asam empedu dan enzim-enzim pankreas untuk membentuk misel, sehingga bisa diserap oleh sel epitel usus. Setelah itu, vitamin E digabungkan dengan kilomikron, kemudian dibawa ke sistem limfatik dan ke sirkulasi darah. Bioavailabilitas alfa tokoferol dipengaruhi salah satu oleh keberadaan lemak. Hal ini dikarenakan vitamin tersebut larut lemak dan membutuhkan kilomikron sebagai media transportasi di dalam tubuh. Minuman emulsi minyak sawit atau biasa disingkat dengan MEMS sebagai salah satu produk hasil pengolahan dan minyak sawit diharapkan dapat menjadi sumber vitamin E dalam bentuk alfa tokoferol. MEMS adalah hasil emulsi minyak dalam air. Formula dasar pembuatan MEMS adalah air, minyak, dan emulsifier. Pada pembuatan minuman emulsi minyak sawit, formulasi pembuatan minuman emulsi minyak sawit atau MEMS mengikuti formula yang ada, seperti tertera pada gambar di samping. Diberi perlakuan pemurnian dan fraksinasi sehingga didapatkan fraksi cair, atau biasa disebut olein, dan fraksi padat, atau yang bisa disebut dengan sterein. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan emulsi pada pembuatan MEMS ini adalah olein. Rasio jumlah minyak dan air yang digunakan dalam pembuatan MEMS adalah 7:3. Pada analisis kadar alfa tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit, yaitu analisis kadar alfa tokoferol menggunakan metode chromatografi. Instrumen yang digunakan adalah HPLC UV FIS dengan kolom C18. Fase gerak yang digunakan adalah metanol dan isopropanol dengan perbandingan 98:2 pada flow rate 1 ml per menit. Panjang gelombangnya yang digunakan adalah 250 nanometer. Pada hasil pembuatan komposisi minuman emulsi minyak sawit bisa dilihat pada tabel di samping, semakin tinggi jumlah lemak dalam sistem emulsi, makin banyak misel yang terbentuk di usus halus sehingga solubilitas meningkat dan mempermudah penyerapan alfa tokoferol. Untuk mengetahui kondisi hewan percobaan selama pemeliharaan dengan cara pemantauan kondisi hewan percobaan dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan pengamatan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan digunakan sebagai indikator tak langsung untuk melihat pengaruh pemberian jenis ransum terhadap perkembangan tikus. Bila dilihat dari kurva peningkatan berat badan, kedua kelompok tersebut tidak berbeda nyata, namun berdasarkan pola peningkatannya terlihat perbedaan antara kedua kelompok. Peningkatan berat badan kelompok depresi mulai dari pertengahan masa depresi yaitu hari ke-32
lebih sedikit daripada kelompok kontrol. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya perubahan metabolisme pada kelompok depresi akibat penurunan cadangan vitamin D. Pada bioavailabilitas alfa-tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit, MEMS memiliki kemampuan mengembalikan cadangan tokoferol hati mendekati alfa-tokoferol murni, sehingga dapat memperbaiki status vitamin E. Salah satu yang mengindikasikan perbaikan status vitamin E adalah terjadinya peningkatan berat badan pada tikus tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.